Hai, very good morning everyone. Kita bertemu dalam Bet's Talk, bincang santai bersama Betty. Siapa Betty? Saya adalah seorang ibu beranak 3 yang mengabdi untuk NKRI dengan menjadi ASN Badan POM. Topik kita kali ini adalah tentang eksportir pangan prioritas. Ekspor pangan adalah salah satu sumber devisa bagi negara kita dan juga merupakan salah satu bentuk promosi Indonesia di mancanegara. Siapa yang setuju dengan pernyataan itu? Klik tombol like dan juga subscribe, serta jangan lupa untuk share. Modus biar dapat follower. Sebelum berbicara lebih jauh tentang eksportir pangan prioritas, saya akan bahas sedikit tentang ekspor pangan dan tentunya dampaknya pandemi. Ada yang bertanya tentang biaya SKE ini. Satu item produk hanya Rp50.000 dan itu pun masuk sebagai penerimaan negara bukan pajak yang langsung masuk ke kas negara. Coba bandingkan dengan segelas kopi kekinian yang sering teman-teman minum. Saya ingin sampaikan sedikit filosofi tentang PNBP ini. Jadi ini merupakan pendapatan yang diterima oleh pemerintah dari masyarakat sebagai biaya servis. Jadi poinnya adalah bukan untuk mencari keuntungan, namun untuk meningkatkan kualitas dari layanan itu sendiri. Nah, lalu apa dukungan nyata Badan POM terhadap ekspor pangan? Yang pertama adalah surat keterangan ekspor pangan ini bisa diajukan secara online dan nanti akan terbit surat keterangan ekspor dengan tanda tangan digital. Artinya apa? Pelaku usaha tidak perlu datang ke Badan POM, cukup apply secara online melalui i-bpom.pom.go.id dan kemudian juga surat keterangannya bisa diunduh secara online. Tentunya lebih mudah dan praktis kan? Dan juga janji layanan kami itu adalah 6 jam dan untuk produk bumbu itu hanya 3 jam. Selama ini dalam 3 tahun terakhir kami bisa mencapai layanan janji kami sesuai dengan yang kami janjikan. Selain itu, untuk layanan konsultasi yang awalnya pelaku usaha harus datang ke Badan POM langsung, sekarang ini pada saat pandemi semua bisa dilakukan secara online. Ada banyak kanal untuk mendapatkan konsultasi, bisa melalui web chat, bisa melalui WA juga. Dan juga kami sekarang memiliki banyak sosial media seperti Instagram, YouTube yang dapat dimanfaatkan untuk mendapatkan informasi terkini yang terkait tentang ekspor. Hal yang lain adalah kami menerima hasil uji lab dari internal perusahaan untuk produk-produk yang sudah memiliki nomor izin edar dari Badan POM. Jadi untuk produk-produk tersebut tidak perlu lagi melampirkan hasil uji dari lab terakreditasi. Tentunya lebih praktis dan lebih murah kan? Layanan yang lain yang saat ini sedang digarap adalah eksportir pangan prioritas. Apa yang ditawarkan di sini? Yaitu pengajuan yang tadinya selama 6 jam, kali ini akan didapatkan dengan sekejap mata. Tentunya ada syaratnya dan juga ada prosedurnya. Lalu apa yang didapat di sini? Dari alur ini kemudian akan dipangkas menjadi alur seperti ini. Jadi evaluasi yang awalnya dilakukan dalam 3 tahap, yaitu evaluator, penindaklanjut dan rekomendasi. Karena ada kepercayaan, maka akan direkom by system, sehingga dalam sekejap surat keterangan ekspor pangan akan diterbitkan. Kuncinya ada itu tadi, kepercayaan. Bagaimana itu didapatkan? Tentunya harus ada raport dan track record yang baik dari pelaku usaha. Dan kami harapkan fasilitas ini juga menjadi motivasi untuk pelaku usaha untuk tetap mematuhi peraturan yang ada. Dan ini juga merupakan bentuk reward bagi pelaku usaha. Jadi poin pentingnya adalah kepercayaan. Karena zaman ada yang berubah, ada yang bertahan.
tapi zaman tidak bisa dilawan. Namun kepercayaan itu harus diperjuangkan. Dan gak hanya itu, kami juga support penuh para pelaku usaha untuk dapat memenuhi peraturan di negara tujuan ekspor. Salah satu contohnya yang terbaru adalah adanya peraturan ekspor yang baru untuk ekspor produk pangan ke Cina. Dan kami terus melakukan bimbingan, kami juga kawal ketat dengan berkomunikasi dengan otoritas kompeten yang ada di Cina melalui atasé perdagangan di Beijing supaya semua proses itu dapat berjalan lancar. Hasilnya adalah saat ini ada 1.435 perusahaan Indonesia yang sudah diakui, dan ini adalah tertinggi di antara negara-negara yang ada di ASEAN. Lainnya adalah Badan POM menjadi otoritas kompeten untuk ekspor produk unggas, daging, ikan, dan juga susu yang akan diekspor ke Arab Saudi. Jadi untuk sarana produksi yang memproduksi produk tersebut harus mendapatkan rekomendasi dari Badan POM terlebih dahulu untuk dapat melakukan ekspor ke Arab Saudi. Selain itu, masih banyak kasus ekspor lainnya yang kami tangani. Intinya adalah kami akan terus mendukung. Kami selalu mencari solusi supaya ekspor tetap lancar. Jangan khawatir. Dengan komitmen dari pelaku usaha untuk terus menjaga kestabilan ekspor pangan, serta kerjasama antara pemerintah dengan pelaku usaha untuk terus mendorong ekspor, dan tentunya tanpa mengabaikan amanah untuk menjaga keamanan pangan, niscaya ekspor pangan dari Indonesia akan terus maju dan nama Indonesia pun mendunia. Orang-orang membawa cempor berkerumun memetik bunga begonia. Mari gelorakan semangat ekspor demi pangan Indonesia mendunia. Baik, saya Betty pamit. Salam sehat, sampai jumpa.